Oras para sahabat, kembali lagi di Bincang Lekirman bersama saya Mudi Manurung dan narasumber kita Amang Sukirman, seorang tokoh Jawa, praktisi budaya juga, dan beliau pernah menjadi kepala daerah di Tanah Melayu dan belakangan ini sangat aktif menyuarakan nilai-nilai kebudayaan. Hari ini 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Kita mengenang kembali, kita diajak untuk mengenang kembali nilai-nilai perjuangan, semangat para pahlawan untuk membawa kita ke pintu kemerdekaan seperti yang tersirat di Undang-Undang Dasar, di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa kabar, Amang? Kabar baik, Manurung. Oras, semoga sehat-sehat kita. Ya, jadi yang di Hari Pahlawan ini yang mungkin saya ingin mendapatkan sedikit pencerahan dari Amang Sukirman ini mengenai nilai-nilai heroisme, ya, nilai heroik, ya. Nah, sekarang ini yang saya rasakan, ya, Bang, yang saya rasakan lah dibanding saya dulu waktu kecil, ya. Dulu kalau udah Hari Pahlawan itu kita itu semangatnya luar biasa, ada acara-acara, upacara segala macam. Nah, saya melihat belakangan sepertinya agak kurang semangat gitu, ya. Nah, mungkin bagaimana tanggapan Amang terhadap apresiasi masyarakat sekarang atau mengapresiasi orang-orang muda lah terhadap jasa-jasa pahlawan gitu, terutama dalam hal mengenang 10 November ini sebagai Hari Pahlawan. Mungkin itu dulu, Amang, bisa sedikit Amang cerahkan kita orang muda ini. Silakan, Amang. Baik, terima kasih. Oras, sebagaimana biasa, jolo tinir tip sanggar asabain huru-huruan, jolo sinukun marga asabinoto partuturan. Matutu. Jadi saya Sukirman, orang Jawa, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mudi Manurung. Walaupun saya orang Jawa, wong Jowo, kelahiran Sumatera, keturunan daripada Purworejo, Jawa Tengah, tapi saya sangat menyukai, mempelajari budaya-budaya Nusantara, bukan hanya Batak. Ya, untuk saat ini memang kita masih menggunakan kebudayaan Batak dulu. Tapi besok-besok mungkin kita akan bergeser ke suku-suku yang lain yang ada di Indonesia yang kita bungkus dalam sebuah kearifan lokal atau traditional wisdom. Karena survive-nya negara kita ini karena kita beragam, karena kita toleransi, dan kita mempunyai wisdom ataupun kearifan-kearifan lokal tersebut. Tuhala Batak, akahamu jelma nabisuk, aka jelma napistar penggonggom, upasat parjulu marsat tabi, au 10 jari, 10 sada do simajunjung, molo ahana upasahat dison, dang ture, dang tikos di pakilalamuna, alai ahana bui upasahat, uparsajari, jala hualami, sian mulai tiki magudang kami tiki dak danak satu sonari alani lomoni rohanami marsiajar akahabatahon. Tadi ditanya sama Pak Manurung bagaimana penghargaan terhadap pahlawan. Di dalam hierarki memang yang termahal dari jiwa dan raga seseorang tentu saja adalah nyawa. Orang-orang yang anti terhadap penindasan, manusia yang membela kebenaran sampai dia mengorbankan jiwanya, raganya, mati di pertempuran, omanatado, martir. Inilah pahlawan. Secara hierarki ini yang paling tinggi. Dalam bahasa Arab syuhada. Di bawahnya ini orang-orang idealis. Ini orang-orang yang punya prinsip dan tidak mau mengorbankan prinsipnya demi kebenaran yang dianut, baik berdasarkan keyakinan agama maupun ilmu pengetahuan. Ini idealis. Hierarki berikutnya di bawahnya ini adalah orang-orang realistis. Ya, karena realistis dia memang di bawah idealis. Ya, diterimanya juga lah. Di bawahnya ini lagi ada hierarki
yang disebut dengan pragmatis. Pragmatis. Nah, anak dia adiho. Adio. Anggo nasing dong, do ngambar jarak kon. Do na martir. Di bawahnya yang pragmatison ada lagi yang oportunis. Oke. Nah, oportunis ini biasanya mengambil keuntungan saja untuk dirinya lebih besar. Tetapi yang lebih parah, lebih rendah lagi hierarkinya adalah Machiavellis. Apa Mang? Machiavellis. Jadi ini untuk kepentingan dia dihalalkan semua cara. Ya, oke. Demi keuntungan pribadinya. Jadi mulai dari martir, idealis, realistis, pragmatis, oportunis, dan Machiavellis. Jadi upasa dison asa generasi Z akada danata memboto nau marga jala yang paling mulia di hanguluan on di saliling manguluan mulu di halak bata salido mangulu salido matin Edo. jadi anarga umarga di si ba martirom ma alai dang maddo asa gabi martir kita sudi karena leader yang martir itu adalah born ya, itu dilahirkan dan dibawa ini alian go manager ini bisa dibikin ya by create not by born yang dan dilahirkan. Jadi alani di hari pahlawan ini saya ingin pertama sekali mengucapkan bangga dan mendoakan para pahlawan supaya diterima sebagai kusuma bangsa. Asa gabi kebanggaan maun dia keluar gini pahlawan. Karena kita di Sumatera Utara bahadu di son aka pahlawan. Di dalam tanah Sumatera Timuron adong pahlawan Marguar Amir Hamzah sian langkap. Oh, Amir Hamzah. Jalo adong di Hita Batak ngataboto pahlawan nasional Raja Sisingamangaraja ke-12. Mungkin di hari pahlawanon udang dope ya di Rodaheim di Simalungun ya dan lain-lain ya. Alai di hari pahlawanon huilala record do tahun kepahlawanan Sisingamangaraja 12. Tumagom mate daripada menyerah kepada penjajah. Dipertahankan putranya Patuan Anggi, Patuan Nagari lebih dulu ditembak Belanda. Kemudian Boru Hasian, Putri Lopian 17 tahun dupi. 10 itu tahun dupi umur nih. Boru Hasian nih Raja Samarajon. Terus ikut di dalam pertempuran di Rimba Raya Dairi. Sekarang Pak Barat harangan Sim sana. Dan alani tertembak detong pada tanggal 17 Juni tahun 1907 gabi omma diabing molo ditik tidak danak kita tapi gedo adong ninat tihas di amang Raja Simaraja ini dang boy mangin ona muda di bana Ya. jadi ido nah dicaritoni opera song nido hian nahenan dicariton alai apapun itu penyebabnya begitu pengorbanan dia daripada menyerah kepada Belanda atau penjajah untuk mempertahankan tanah air lebih bagus saya mati di hari terakhir kematiannya pada siang-siang sekitar pukul 2 siang hari yang diintip oleh Marsose dan opsir atau sir dari Belanda nama Marguar Christoffel ya disitulah ditembak dia pada waktu mengabing Putri Hasian yaitu Putri Lopian Sri Kandi kita yang juga adalah pahlawan sesungguhnya. Jadi kata-kata terakhir daripada Sisingamangaraja dibilang ahu Sisingamangaraja ini tolonglah kepada generasi muda hargai perjuangan daripada pahlawan kita ya Sisingamangaraja di samping banyak pahlawan kita di Aceh, ada Tengku Umar, ada Cuk Nyakdin, ada Malahayati, ada Cik Ditiro, ya, dan lain-lainnya. Kemudian di tempat-tempat yang lain seluruh Indonesia, ya, adalah gelar pahlawan. Mungkin generasi muda perlu do mengalului boges ni porlak di perjuangan nanon. Di dia do
menurut cerita yang saya baca dulu, Putri Lopian ini dikuburkan di tempat dia tertembak itu. Di mana Sim itu ya? Nah, ya di daerah hutan belantara di lembah, ya, yang memang payah itu sebetulnya didapatkan. Karena kalau si Singamaraja berjalan tidak dapat tapak kakinya itu. Oh gitu. Ya, karena dia selalu langkahnya besar, kemudian dia meminjak tanah yang kering. Tapi kalau Putri Lopian pada waktu itu membawa ulos, sering dia menggunakan ulos ini. Kemudian misalnya dia meluncur di satu tebing yang curam dengan ulosnya, sehingga bisa dilihat oleh Belanda waktu itu dari dahan-dahan bunga-bunga yang patah-patah itu. Nah, di situ diikuti jejaknya, ya. Oleh sebab itulah barangkali perlulah napak tilas terhadap jejak pahlawan. Di hari 10 November ini asa taingot sungguh dia pengorbanan nih para pahlawan, khususnya Raja Sisingamaraja ke-12. Nah, dalam konteks napak tilas Amang ini kan bisa juga jadi wisata heroisme lah bisa dibilang ya. Wisata historis. Ya kan? Wisata historis, bisa wisata historis. Artinya kan sebenarnya pemerintah harusnya memugar. Itu dipugar nggak Bang di sana? Ada pugarnya nggak ya? Ini yang belum saya tahu, karena setelah waktu itu dia dipikul sengaja 4 hari dari tempat tertembaknya ini. Oh, dipikul Belanda. Dipikul bawa ke Tarutung. Oh, Belanda yang bawa ya? Di Batangsi Belanda. Karena mau ditunjukkan Belanda. Sudah tertembak raja kau ini. Jangan lagi kau melawan, orang Batak melawan sama kami. Begitu, karena perang Batak ini 30 tahun. Paling iya. Jadi termasuk yang terlama di dunia, Don. Termasuk 10 perang yang lama di dunia. Inilah perang Batak. Dari mulai 1877 atau 78 sampai 1907. Oke. Nah, jadi bukan main-main. Dari mana amunisi perang segitu lama? Kalau bukan orang yang betul-betul mempunyai jiwa kepahlawanan. Sedangkan perang Jawa di Ponegoro itu cuma 5 tahun. 1825, 1830. Itu pun hampir tumpur POC dibikin perang Jawa itu. Apalagi kita perang Batak ini 30 tahun. Itu perlu Jadi memang cukup banyak ya warisan-warisan nilai-nilai kepahlawanan yang Tunggu dulu. Jadi yang banyak ya Mang ya nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan oleh Sisingamaraja ini Mang ya? Ya. Saya sejak kecil mulai SD, saya di sekolah kami di SD, kalau bulan Juni, tanggal 17 Juni, kami di SD kami dulu di Pagarjati namanya, di Kecamatan Lubuk Pakam, guru kami dibikinnya epos perjuangan Raja Singamaraja. Iya ya. Disitulah si Botar Mata ini dibikinlah dramanya. Nah, cocok itu Mang. Jadi kan sekarang ini kalau box office Hollywood, dia kan bikin film-film heroik juga, tapi kan tokohnya tokoh-tokoh fiksi gitu. Iya. Ya kan, ada ya macam lah itu yang sekarang lagi sering. Pokoknya kalau itu film itu muncul di bioskop, rame lah yang nonton itu. Iya. Nah, ini bisa juga harusnya ini jadi trigger ya, orang-orang sinematik Indonesia membuat film heroik tentang kepahlawanan. Iya. Tokoh-tokoh nasional kita gitu ya. Ulala adong rupi film Singamarajaan. Mau adong halak Batak namora, adong hepeng muna. Baik kamu masih sebagai produser kamu. Baik mah film nyon. Asal perang terlama salah satu di dunia Pak. Iya. Perang Batak. Karena di Sumatera Utara itu kalau nggak salah ada sutradara yang lumayan hebat juga tuh Mang. Pontige ya kalau nggak salah namanya. Iya, banyak. Banyak filmnya tuh. Banyak kan? Iya. Boleh juga nih. Jadi saya sebagai nama trekking wisata historis ya, kok heroik dari di dia don harangan Sim Simon, di dia don Sionum Hudun, di dia don di daerah kan Ornu don. Berarti dari Tarutung dibawa lagi ke Bali ya Mang ya? Setelah tahun 52 kalau nggak salah atau 56 kalau nggak salah saya, Presiden Soekarno memerintahkan memberi izin untuk dibawa ke Bali. Jadi nggak bisa mengokal holi ya kan, Setarutung. Singamaraja, si Raja Batak ya Mang? Si Raja Batak. Tim Raja 12. Si Raja ke-12 ya. Tapi kan ya banyak juga memang orang, sekelompok orang lah oknum yang sering membuat narasi-narasi bahwasanya si Singamaraja itu bukan si Raja Batak katanya. Itu hanya raja beberapa marga. Gimana tanggapan Amang seperti itu? Ya kalau kita bicara raja dalam artian teritori, memang tidak kita jumpai pemerintahan Batak itu seperti kesultanan yang ada teritorial luas ya. Kalau di Batak kan raja itu skopnya huta. Karena demokrasi di dalam Batak kan Dalian Natulu. Ya, itu Dongan Tumu, Boru sama hula-hula. Ya. Dan itu tidak kekal, kontekstual. Seseorang yang jadi hula-hula yang dihormati di satu tempat, dalam kesempatan mungkin besok dia menjadi boru. Iya. Ya, jadi itu. Oleh sebab itu
pra kemerdekaan dulu sistem pemerintahan itu memang ada bius, ya. Ada bius ini sebenarnya kampung dan dan kumpulan marga-marga ya, membentuk satu bius. Nah, makanya di dalam di dalam Batak ikut dua sejarah genealogi orang Batak. Yang pertama itu dari Cianjur mula-mula, ya. Baru dari segi itu mitologi, genealogi ya. Baru yang kedua secara geologi. Nah, kalau geologi berarti banyak orang Batak migran kemudian berkumpul di satu huta, membentuk satu pemerintahan aja Tunggani Huta atau Raja Huta. Nah, di situ diaturlah ada Raja Parhata, ada Raja ada Parbarin pada zaman Singamaraja ya. Raja Bius. Kemudian ada Raja Cinabung, ada Raja Bondar. Itu semua profesi ya. Jadi dia bukan raja karena memerintah suatu tempat yang sangat luas gitu. Jadi teringat Singamaraja nih, Bang. Memang ini saya salah juga ya. Saya memang kurang literasi saya terhadap Singamaraja. Padahal orang tua saya, mama saya itu baru Senambela. Wah, keturunan si Singamaraja ke-9 kalau nggak salah. Ya, itu marganya itu. Iya, ya. Bonanionan pula dia sama. Bonanionan, jadi si Raja Oloan itu. Jadi memang saya, ya ini memang salah saya, nggak tahu banyak. Tapi pernah waktu saya masih mengembala dulu, Bang ya. Saya kan keliling Indonesia ini. Jadi pernah saya di Molaboh. Jadi saya terkejut, di Molaboh itu ada jalan Singamaraja. Jadi saya tanya, loh kenapa ada jalan Singamaraja di sini? Setahu saya kan Molaboh itu kan daerah yang Aceh gitu ya. Muslimnya ketat gitu kan. Nah, di situ saya belajar. Jadi ternyata ada satu nilai yang saya dapat dari Singamaraja itu tentang perjuangan dia itu adalah partnership. Kolaborasi. Ternyata dia sudah berkolaborasi dengan kerajaan Aceh katanya pada saat itu. Sudah menjalin berpartner. Mungkin itu yang menjadikan dia kuat gitu. Gimana menurut pandangan Abang? Yang saya baca memang dalam sejarahnya baik yang ditulis di dalam buku Tuan Kurau juga ya. Memang Singamaraja yang ke-11 pun kalau nggak salah atau yang ke-12 ini dia ini memang belajar ilmu perang ke Aceh. Ya. Di Indrapura katanya. Indrapuri atau Indrapura. Kepada Teku bapaknya Cuk Nyadin. Jadi Teku bapaknya Cuk Nyadin inilah yang menjadi mertua Tengku Umar kan? Tengku Umar, makanya ketika Tengku Umar meninggal, Cuk Nyadin melanjutkan karena memang bapaknya ini gurunya Raja Singamaraja, maka banyak prajuritnya dari Aceh yang membantu perang Singamaraja. Dalam pertempuran yang di daerah ini pun itu orang balangnya dari pengawal-pengawalnya dari Aceh banyak yang meninggal, tidak mau menyerah ya. Makanya menarik ya, maksudnya karena duluan perang Aceh. Orang-orang tua leluhur kita dulu ternyata udah berkolaborasi meski mereka beda suku, beda mereka agama, bisa harmonis gitu ya, bisa toleransi dapat gitu ya. Nah, jadi sekarang alangkah bodohnya kita di tahun 1873 itu perang Aceh dimulai. 1878 secara resmi perang Batak. Ya, dalam Singamaraja 12. Bayangkan jauh lagi dari Sumpah Pemuda maupun kemerdekaan. Sudah ada kerjasama, sudah ada toleransi, kolaborasi mereka di situ. Nah, kalau sekarang kita mau kembali diadu domba, ya, oleh zaman merdeka ini, padahal kita sudah hyper-connected, ya, sudah tersambung semua generasi muda. Alangkah kita amat bodoh. Ya, sebegitu ngerinya kita dulu dilaga karena kuat di sini, tapi karena nggak bersatu, ya itulah yang menjadi inilah yang dibilang orang sate soto mati naoto. Sate soto mati naoto. Kalau bodoh mati. Jadi sebab itu jangan kita menjadi bodoh. Itulah yang pesan saya dari pahlawan ini. Luar biasa, Mang. Diskusi kita malam ini sangat mencerahkan ya, menambah kasarah berpikir kita tentang nilai-nilai warisan heroik ya, warisan kepahlawanan para pahlawan kita. Silakan Amang, mungkin masih ada closing statement. Silakan langsung ditutup Amang. Di hari pahlawan 10 November 2021 ini, pertama sekali kami ingin mengucapkan turut berbangga kepada para pahlawan kita yang ada di Sumatera Utara. Ya. Di Medan ini ada dulu terkenal dengan Pak Bejo. Ya. Bejo. Ini juga masih di dalam usulan, tapi ini adalah pejuang. Ya, seluruh Sumatera di Perang Medan area ini Pak Bejo sangat legendaris namanya. Ya. Ada dulu Aik Kawilarang, ini juga termasuk
Letnan Kolonel Kawilarang ini sangat luar biasa di dalam zaman-zamannya Badan Keamanan Rakyat dulu atau APRI, Angkatan Perang Republik Indonesia, pada agresi yang 47, agresi ke pertama dan kedua 49. Oleh sebab itu kepada seluruh keluarga pahlawan kami menyatakan ikut bangga dan mendoakan semua para pahlawan kita, terutama pahlawan perjuangan di zaman revolusi fisik, ya itu mendapat tempat yang baik, surga di sisi Amin. Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi juga kami tidak melupakan para pahlawan tanpa tanda jasa, para guru-guru kita, ya, ibu-ibu single parent, ya, dengan sendiri dia mengurus anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya, bekerja sebagai buruh, parengge-rengge di pasar-pasar sana, ya, siang dan malam, ya, untuk mencari sesuap nasi dalam rangka mensukseskan pendidikan anak-anaknya untuk menjadi orang. Ini juga pahlawan keluarga. Ya, oleh sebab itu, mari generasi muda kita hargai pahlawan, jangan melupakan sejarah. Mudah-mudahan di Hari Pahlawan ini toleransi kita semakin tinggi, kemudian juga keberagaman ini menjadi kekuatan buat kita, sehingga 4 pilar daripada yang ada di dalam bangsa Indonesia ini, mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, ya, dan juga Bhinneka Tunggal Ika bisa menjadi perekat bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur. Oras, Upasat Tuhan Musudi, dengan kata penutup sekali lagi, Pinati hujur itu pinitapian, tu dia pehamu mizur, saya dapat mapar saulian. Mau tuh. Oras, bertemu jangan jemu, berpisah jangan gelisah. Oras.